Halo Scorpio, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita tentang percaya nggak percaya, inilah kenyataan yang terungkap dari kejadian yang kamu alami. Apakah itu? Kita akan coba cek. Tapi ingat buat Scorpio, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Scorpio, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Scorpio semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya buat Scorpio. Apakah yang akan terbaca untuk energi kamu? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini ada Eight of Swords. Aku merasakan di energi kamu saat ini, kamu itu merasa terjebak dalam situasi dan kondisi yang tidak kamu inginkan. Situasi apakah itu? Jika ini mungkin tentang sebuah cinta atau sebuah pekerjaan, ini membuat kamu terbebani, gitu loh. Dimana orang-orang yang ada kaitannya dengan kamu, yang terkoneksi dengan kamu, itu sudah sangat mengecewakan kamu. Makanya kamu ngerasa kayak terjebak. Aku ngerasa teman aku ini baik. Aku ngerasa pasangan aku ini adalah orang yang tepat, gitu loh. Nah, ternyata banyak kejadian-kejadian peristiwa yang membuat pikiran kamu akhirnya berubah. Yang tadinya selalu berpikir positif tentang mereka. Sekarang kenyataan yang kamu lihat adalah ya mereka mulai menunjukkan siapa mereka. Mereka mulai menjadi orang yang egois. Mereka mulai menunjukkan ya bahwasannya mereka itu adalah sosok yang tidak terkalahkan, tidak mau ngalah ya. Dan mereka juga seolah kayak suka nih meremehkan kamu ataupun yang lainnya. Jadi kejadian-kejadian yang kamu alami itu membuat mata kamu terbuka. Yang tadinya aku beranggapan mereka ini adalah orang yang tulus, orang yang baik, orang yang positif, ternyata di luar ekspektasi kamu gitu loh. Semua memanfaatkan, semua mencari keuntungan dari kamu ya. Karena kamu mikir aku nggak seperti itu. Jadi kamu beranggapan orang juga seperti kamu. Nah, kita tidak bisa menyamakan orang dengan diri kita juga gitu loh. Ya, memang kepala sama hitam, tapi isinya juga berbeda gitu kan ya. Nah, jadi eh, kamu mulailah keluar dari keterjebakan itu. Ini membuat kamu terjebak, sementara banyak hal-hal yang sudah kamu perbuat untuk mereka. Banyak hal, mungkin kamu yang sudah membantu mereka, kamu yang selalu mensupport mereka, kamu yang selalu ada buat dia ataupun mereka gitu loh. Ya, bisa jadi itu teman kerja kamu atau dia pasangan kamu. Makanya aku udah terjebak nih, apalagi mungkin ada yang juga minjam uang sama kamu atau ada yang benar-benar aku butuh uang loh. Awalnya baik sih sebagai teman atau sebagai pasangan, ya. Awalnya baik gitu. Terus tahu-tahu maksud baiknya itu ya ternyata itu. Jadi kamu bisa menyadari kalau memang seperti ini ya arti kata kan memanfaatkan. Apalagi ada yang minjam uang tidak dibayar begitu ya. Nah, itu juga merupakan suatu hal yang membuat kamu terjebak ya. Oke, nah kita coba lihat. Yang terjadi adalah kartu death. Di sini menggambarkan adanya suatu hal yang sudah berakhir. Jadi aku melihat ya kamu itu mulai mencoba untuk meyakinkan diri kamu bahwasanya aku nggak bisa bertahan. Aku nggak bisa paksakan hubungan kita ini akan berlanjut. Atau aku nggak bisa paksakan dia akan menjadi teman aku gitu loh. Ya karena kamu tidak mau terbebani dengan hal-hal seperti itu. Jadi kamu benar-benar sangat menginginkan untuk mengakhiri semua itu. Mengakhiri hubungan yang toksik, teman-teman yang toksik yang memanfaatkan kamu ya.
Kamu mulai, apalagi yang sudah banyak drama nih. Drama inilah, apalagi yang mungkin ada yang menjual kesedihannya lah. Aku sedih, aku susah loh hidupnya, aku begini, aku begitu. Nah, itu seolah kayak minta simpati dari seseorang gitu loh. Ya, namanya kamu itu orang yang baik gitu ya. Kamu bantu. Ternyata itu adalah drama dia supaya bisa mendapatkan bantuan dari kamu. Ya, jadi ingat itu. Jangan sampai dia itu ketergantungan sama kamu. Makanya di sini kamu merasa aku harus mengakhiri ini semua. Karena kamu untuk menolak ya, jika dia minta bantu kamu kan kayak sungkan ya untuk menolak. Ya satu-satunya jalan ya mungkin kamu membatasi diri kamu, menjauh dari mereka, ya. Atau bisa dikatakan ya, di sini kamu benar-benar udah mengakhiri, ya, udah sudah tidak ada lagi hubungan nih. Karena itu yang harus kamu lakukan, karena jika tidak kamu akan selalu terjebak dalam hubungan itu, ya. Nah, di sini ada Three of Pentacles. Aku melihat akan ada ya sesuatu hal yang terungkap mungkin ya, percaya nggak percaya ya, dimana saat kamu, kalau kita sinkronkan dengan kartu Death ya, kamu sudah mengakhiri mungkin dalam hal finansial, dalam hal bisnisnya kamu, karir kamu, pekerjaan kamu sudah mengakhiri nih. Nah, tetapi tiba-tiba aja, mungkin dengan kamu ikhlas, dengan kamu merasa, oh aku harus keluar nih dari hubungan kerja ini, karena udah membuat aku terjebak nih dalam situasi yang sulit gitu ya. Nah, ternyata setelah kamu keluar dari sana, nah yang terjadi apa? Ya, akan ada suatu hal yang membuat kamu akhirnya merasa, oh aku akan merasakan adanya kestabilan lagi nih dari segi keuangan. Kenapa? Banyak orang-orang yang nantinya akan mengajak kamu untuk kerjasama. Atau banyak orang-orang nantinya yang ingin membuat kamu itu benar-benar bangkit gitu loh. Ada orang yang tulus nantinya, yang benar-benar dia akan bisa menuntun kamu. Asal kamu benar-benar bisa untuk mendengarkan ya. Mungkin di sini kamu butuh nasihat, butuh masukan-masukan lah dari mungkin teman, saudara atau siapa. Nah, di sini terjadi hal itu. Itu juga yang membuat kamu akhirnya termotivasi, mungkin untuk menjauh dari seseorang ya. Jika kamu yang punya masalah ya mungkin di sini kamu akan bisa terselesaikan masalahnya. Ya. Nah, benar di sini ada adjustment, terjadi suatu perubahan yang cukup besar ya. Secara signifikan ini membuat kamu ngerasa ya kaget, percaya nggak percaya, ternyata setelah aku lepas nih dari orang ini, hidup aku lebih tenang, hidup aku lebih damai gitu loh. Ya. Nah, saat aku benar-benar melepaskan pekerjaan ini, ternyata ada lagi yang terbaik nih akan datang gitu loh. Jadi pasti ada, apalagi jika kamu itu orang yang baik. Apalagi kalau kamu itu orang yang pekerja keras, maka pasti akan ada perubahan besar yang terjadi pada kamu. Jadi jangan takut. Jika kamu merasa harus benar-benar melepaskan, ya lepaskan. Karena kamu tahu kemampuan kamu itu bagaimana nantinya ke depan gitu loh. Ya. Queen. Nah, di sini aku juga merasakan di saat kamu benar-benar sudah melepaskan atau mungkin sudah tidak terjebak lagi dengan situasi ini, masih tetap aja ada yang benar-benar akan mengejar kamu, mengganggu kamu, ya. Jadi banyak di sini yang benar-benar akan datang lagi ke kamu. Jadi kamu anggap setelah aku bebas hari ini, aku sudah tidak terjebak lagi, ya kamu anggap kamu udah bisa bahagia, udah tenang gitu ya. Ternyata enggak, masih ada juga energi-energi negatif yang akan mengejar kamu. Ya, apalagi di sini mungkin kamu orang yang sukses. Tapi inilah kenyataannya bahwasanya ya namanya kita hidup itu ya tidak akan selalu mulus jalannya. Pasti banyak kejadian-kejadian. Nah, namun kejadian-kejadian itulah yang kita ambil hikmahnya. Apa yang bisa kita ambil? Ya. Nah, pasti akan ada suatu hal yang lebih baik setelah sesuatu hal yang terjadi. Oke, entah apa itu gitu loh. Ini ada tuh Pentacle. Nah, terjadilah sebuah kestabilan dalam hidup kamu. Di saat mungkin kamu ngerasa mampu untuk melepaskan, nah maka kehidupan kamu akan mulai stabil. Mungkin kamu anggap jika aku melepaskan pekerjaan ini, apakah nanti aku akan menemukan lagi yang terbaik gitu ya. Ternyata benar, kamu akan menemukan yang terbaik gitu. Jadi jangan takut untuk mengambil suatu keputusan jika kamu anggap itu benar gitu ya. Oke, kita coba lihat dari oracle. Apakah yang akan terbaik ya? Untuk teman-teman yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi ketua person yang ada di kolom deskripsi. Dan itu berbayar ya. Nah, di sini aku melihat ada prayer.
banyak harapan-harapan kamu, banyak doa-doa kamu ya, ternyata satu persatu akan bisa terkabulkan, walaupun terkadang tidak saat ini dikabulkan Tuhan, ya. Jadi semua doa kita itu akan dikabulkan, semua harapan kita itu akan dikabulkan, tapi ya kita harus sabar untuk melewati prosesnya. Salah satunya adalah soulmate. Kamu akan ketemu dengan soulmate kamu akan ketemu dengan seseorang yang benar-benar bisa memahami kamu. Nah, apalagi di sini ada faith. Kamu akan bertemu dengan satu kebenaran, sebuah jalan yang benar ya, di mana saat kamu benar-benar meninggalkan, maka kamu akan bertemu dengan seseorang yang betul-betul soulmate dengan kamu di sini. Jadi kamu jangan khawatir. Oke. Nah, jadi benar-benar jika kamu ngerasa berdoa ya, aku pengen nih dimintain gitu loh. Maksudnya itu aku pengen ditemukan dengan orang yang terbaik. Kamu pengen hidup kamu itu mulai benar-benar stabil dan kamu ingin menemukan sebuah jalan yang benar. Nah, ternyata doa-doa kami itu satu persatu dikabulkan di sini. Apalagi kalau kamu ketemu dengan soulmate. Ada sebuah takdir yang mungkin membuat kamu ngerasa nggak percaya banget gitu loh. Kok bisa ya, yang tadinya aku khawatir, aku takut, bisa ketemu gitu loh ya. Oke, nah aku juga nilai di sini ini ada impartiality, juga ngerasakan bahwasanya apapun beban yang kamu pikul itu bisa kamu atasi. Walaupun banyak tanggung jawab yang kamu pikul, kamu bisa menyeimbangkan, menstabilkan kehidupan kamu. Itu hebatnya kamu ya. Nah, apalagi di sini aku juga melihat kamu itu sudah bisa untuk memaafkan, forgiveness. Banyak mungkin orang-orang yang selama ini ya datang ke kamu atau menghujat kamu, yang tidak suka sama kamu, bahkan terang-terangan nih bermusuhan dengan kamu. Tapi kamu bisa memaafkan perlakuan mereka terhadap kamu. Karena kamu itu benar-benar tidak ingin hati kamu itu dirusak oleh orang-orang yang benar-benar memiliki energi negatif. Jadi sekarang ini kamu benar-benar udah positif banget ya. Makanya kamu udah di tahap memaafkan di sini. Terkadang kan orang susah nih untuk memaafkan. Apalagi dia itu sudah melakukan banyak hal kepada kita, menyakiti kita, memanfaatkan kita dan lain sebagainya gitu loh. Kita sulit untuk memaafkan mereka, tapi di sini aku melihat kamu akan bisa memaafkan. Karena ini adalah salah satu kunci kamu untuk mencapai kebahagiaan. Ya. Nah, jadi forgiveness. Benar-benar kamu itu adalah seseorang yang mulai menunjukkan jiwa besarnya kamu. Karena dengan berjiwa besar, kita itu akan selalu dimudahkan dan diberikan petunjuk oleh Tuhan. Apalagi di sini mungkin kamu merasakan adanya satu kondisi yang membuat kamu terjebak ya. Nggak tahu ini mungkin entah itu dalam pekerjaan ataupun dalam percintaan, tapi semuanya pada akhirnya selesai. Apalagi di sini kamu akan ketemu dengan soulmate. Apalagi juga kamu di sini akan benar-benar bisa stabil hidupnya gitu loh. Ya. Nah, aku juga lihat di sini ada expansion. Beberapa dari kamu itu akan benar-benar dianugerahkan gitu loh. Kamu merasa kaget banget, bahagia banget. Ternyata Tuhan selalu membimbing kamu, menuntun kamu dan menjaga kamu di sini. Dan kamu benar-benar harus bersyukur gitu loh. Jika ada kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang mungkin membuat kamu terjebak ya, nikmati prosesnya, ikhlaskan semuanya, terima dengan lapang dada. Maka kamu akan diberikan banyak keajaiban-keajaiban dan kamu juga akan merasakan itu adalah salah satu proses kamu untuk menuju suatu kebahagiaannya kamu. Ya. Nah, ini yang aku rasakan ya dari dari energi kamu tentang nih, ternyata ya percaya nggak percaya, semua kejadian kita alami itu sebenarnya ada hikmahnya. Ya, kejadian yang kita alami itu sebenarnya punya rahasia tersendiri gitu loh. Nah, sengaja nih Tuhan untuk mengirimkan kita sebuah masalah, sebuah kejadian, agar kita bisa belajar, agar kita bisa mengambil keputusan, mungkin agar kita menjadi orang yang bijak, begitu ya. Banyak hal sebenarnya yang bisa kita tangkap dari semua kejadian yang kita alami. Karena tidak akan Tuhan itu ya bisa jadi dari situ dia memberikan petunjuk kepada kita dari sebuah kejadian itu. Nah, kita harus benar-benar bisa melihat biar peka gitu loh, bisa peka terhadap kejadian yang kita alami ini. Ya, pasti ada hikmahnya. Apalagi mungkin ada yang tertipu, mungkin jualan online atau apa ya. Nah, ternyata di balik semua itu ada sebuah hal yang bisa kita ambil pelajarannya. Ya, sehingga mungkin kita tidak gegabah lagi, kita tidak mudah percaya lagi gitu. Terus kita itu tidak, ya intinya tidak memikirkan bahwasanya yang ya terkadang yang proses murah itu ya punya risiko cukup besar gitu ya. Nah, gitu. Oke, teman-temanku.
Mungkin itu bisa aku sampaikan, apapun yang terbaca semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Anggap ini sebagai hiburan bagi kamu ya. Sampai ketemu lagi teman-temanku, dadah.